Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ngajar sih. Terima kasih ya sudah em, bersabar untuk mengikuti jadwal yang saya bagikan gitu ya. Karena hampir ini sudah pertemuan keempat. Harusnya minggu ini pertemuan keempat atau kelima gitu ya. Ke berapa? 5 ya. Lima ya, malahan. Hmm, eh, Namun karena satu dan lain hal, jadi sampai minggu ini baru terisi. Betulkah kelas ini dua kelas yang bergabung? Betul Ibu, kelas A dan B. Kelas A dan B, kemudian baru pertama kali ini masuk. Ya, Ibu. Ya ya, kontrak kuliah pun belum gitu ya. Oke. Saya akan sampaikan beberapa mengenai kontrak kuliah kita, kemudian satu materi yaitu diabetes mellitus. Karena harapannya em, ini selesai sebelum maghrib gitu ya. Jadi mungkin hanya bisa menyampaikan satu materi dulu. Nah, nanti kita eh, ganti jadwalnya kemudian sampai selesai gitu ya. Hutangnya sampai terselesaikan. Oke, perkenalkan dulu nama saya Rosa Juwita. Teman-teman mungkin sudah mengenal di beberapa mata kuliah yang lain seperti praktikum farmakologi. Em, Kemudian ada mata kuliah toksikologi yang saya juga ampu. Ada praktikum fitokimia, teman-teman yang sudah pernah mengambil praktikum fitokimia ataupun materi fitokimia, saya juga yang mengajar. Bidang keilmuan saya sebetulnya ada di pengujian aktivitas suatu tanaman atau bahan alam yang kemudian diuji untuk mengetahui aktivitas tertentu. Nah, tapi salah satu yang saya ampu adalah salah satunya farmakologi di mana nanti kita belajar bagaimana obat-obatan ini bekerja di dalam tubuh. Untuk materi sebelum UTS akan ada 7 kali pertemuan, 6 bab gitu ya, 6 materi. Yang pertama yang akan saya jelaskan hari ini yaitu obat-obat diabetes mellitus. Kemudian ada dislipidemia, gangguan tiroid, reproduksi, sitostatika, dan obat anemia. Untuk setelah UTS, pengampunya adalah Bu Sofiatul. Nanti akan masuk ke sistem saraf pusat, kemudian obat-obat sistem pencernaan, kemudian obat-obat antibiotik, obat-obat imunosupresan dan imunomodulator, antiepilepsi dan narkotika. Nah, untuk materinya sebetulnya teman-teman dari satu bab ke bab yang lain atau satu materi ke materi yang lain ini tidak bersinggungan. Jadi kalaupun memang seperti hari ini sebetulnya harusnya dislipidemia dulu ya Bu gitu, tapi eh, waktunya tidak memungkinkan kalau kita bahas dislipidemia, jadi terlalu banyak. Jadi saya mulai dari obat diabetes mellitus. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini atau kontrak kuliah? Belum ada ya? Belum, Ibu. Oke, em, kita masuk ke materinya yaitu diabetes mellitus. Coba saya ingin ngobrol sih sama teman-teman sebetulnya diabetes mellitus itu apa atau yang kalian ketahui itu diabetes mellitus itu ngomongin apa, penyakit yang bagaimana, dengan ciri khas seperti apa. Silahkan nyalakan mic-nya. Izin menjawab. Boleh. Perkenalkan, sebelumnya saya Solehan eh, dengan NIM 10119170. Izin menjawab pertanyaan Ibu Rosa. Diabetes mellitus itu kalau kita kenal adalah kencing manis
di mana penyakit ini mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah, glukosa darah tinggi. Diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua tipe yang umumnya kita ketahui, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Yang mana tipe 1 itu kondisinya kronis, kemudian saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 yaitu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Solekan. Cukup lengkap ya, sampai tipenya. Sebetulnya kalau dari yang disampaikan Mas Solekan tadi ada dua tipe besar yang nanti akan dipelajari di diabetes mellitus. Sebelum ke sana, tadi Mas Solekan bilang bagus banget dinyatakan sebagai kencing manis atau bahasa awamnya atau masyarakat ya nanti teman-teman kalau sudah KKN kemudian mulai mencoba untuk menerapkan keilmuannya atau nanti teman-teman sudah kerja di apotek gitu ya. Nanti bilangnya diabetes mellitus itu adalah kencing manis. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena salah satu ciri khasnya adalah adanya kadar gula darah yang tinggi sehingga dia harus disekresikan atau dikeluarkan dari tubuh kita karena dianggap berbahaya dalam bentuk urin. Maka dari itu di urin nanti ciri khasnya biasanya kalau pasien mengeluarkan urin ada buihnya, kemudian keluar setelah dibiarkan gitu ya, mungkin kurang bersih pada saat menyiram atau sengaja tidak disiram, maka nanti akan eh, ada semutnya begitu ya. Nah, ini terlalu ekstrim sebetulnya ada semutnya di lubung semut gitu. Terlalu ekstrim sebetulnya ya kadar gulanya pasti sangat tinggi sekali kalau seperti itu. Ah, kok ngalah-ngalahin si urin ini ngalah-ngalahin teh manis gitu ya. Teh manis itu kalau ditebar di lantai gitu baru dikerubutin oleh semut gitu. Nah, tapi itu sebagai ilustrasi awal, betul sekali diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolik kronik yang ditandai dengan hiperglikemia. Hiperglikemia artinya adalah kenaikan glikemi atau kenaikan kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, pertanyaan yang paling dasar sebelum melangkah apa itu tadi diabetes, kemudian tipenya apa gitu. Eh, Diabetes mellitus itu kalimatnya adalah kadar gula di dalam darah meningkat. Betul ya? Sepakat ya? Iya, Bu, sepakat. Oke. Kalau begitu, pertanyaannya, apakah salah kalau kadar gula kalau ada gula di dalam darah itu apakah salah? Tidak. Tidak, tidak Mas Andi ya. Betul ya, berarti gula itu harusnya ada di dalam darah gitu ya. Karena gula sebagai sumber energi, Bu. Gula sebagai sumber energi. Oke, sudah betul. Berarti boleh ya, gula itu ada di dalam pembuluh darah kita, berada mengikuti siklus darah kita boleh ya. Halo. Oke, boleh gitu ya. Ya, boleh. Karena memang peredaran darah ini selalu membawa banyak hal. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada oksigen gitu ya. Yang akan nempel di darah kita, yang bercampur di dalam darah kita, yang kemudian akan menjadi bahan bakar energi gitu. Mas Andi ya tadi ya yang menyampaikan. Mas Andi, kalau ini sebagai bahan bakar energi, seharusnya gula darah ini berakhir di pembuluh darah atau di darah kita muter-muter gitu ya. Atau di mana Mas seharusnya? Kalau dia fungsi utamanya adalah sebagai eh, apa namanya tadi? Bahan bakar energi. Atau teman-teman yang lain juga boleh.
Kalau seingat saya Bu itu harus diproses dulu dan nanti yang mengalirkan apa kayak isinya itu lewat darah Bu. Isinya itu, nggak nyambung saya. Ada yang bisa menjelaskan? Sebetulnya Ah, kemanakah? Hmm? Ibu mohon maaf, izin mengulangi pertanyaan tadi, Bu. Hmm. Apa tadi pertanyaannya, gitu? Ah, kalau begitu, gula ini berarti wajar ya ada di dalam darah kita. Itu pertama. Kalau memang dia wajar, karena tadi ada pernyataan bahwa dia adalah sebagai bahan bakar di tubuh kita, harusnya setelah ada di pembuluh darah atau ikut di darah kita, ini seharusnya mau kemana sih si gula ini? Harusnya dirombak di mana? Ibu izin menjawab, Boleh. apakah dirombak menggunakan insulin, Ibu? Dirombak menggunakan insulin. Lalu dijadikan energi untuk didistribusikan ke organ-organ yang membutuhkan, Oke, seperti otak dan lain-lain. oke, baik. Sudah bagus ya. Sudah, saya lompati dulu menggunakan insulinnya. Karena nanti teman-teman harusnya tahu sebetulnya insulin ini fungsinya sebagai apa gitu ya. Uh, Kalau kalimatnya Mbak Balkis tadi dirombak menggunakan insulin, insulin ini sebetulnya nggak ngerombak siapa-siapa gitu. Tidak membawa siapa-siapa juga. Nanti kita lihat sebetulnya apa sih fungsi insulin. Nah, dari gula tadi, yang tadinya sebagai bahan bakar, sudah betul Mbak Balkis bahwa gula ini seharusnya dirombak dan dibentuk menjadi merupakan bahan bakar pembentuk energi kita. Maka dari itu, kalau orang itu membutuhkan energi, dia membutuhkan makanan, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan pecahan karbohidrat yang menjadi glukosa. Jadi karbohidrat yang dimakan akan pecah menjadi glukosa sebagai bahan bakar utama pembentukan energi. Makanya kalau kurang makan gitu ya, waduh kalau orang Indonesia apalagi ya kalau nggak makan nasi rasanya kok tidak ada energinya gitu, masih lemes, belum makan ceritanya gitu ya. Karena memang pembentuk atau pola makan di Indonesia itu sebagai bahan bakar utamanya adalah karbohidratnya untuk mudah dipecah menjadi glukosa. Betul, glukosa nanti harusnya masuk ke dalam sel, teman-teman. Di dalam sel nanti dia akan dirombak melalui siklus ATPase. Masih dengar? Masih ingat gitu di biokimia? Siklus ATPase atau menggunakan enzim ATPase yang nanti akan dirobak menjadi energi. Nah, energi yang terbentuk di sel akan menghidupi sel-sel yang lain. Apa yang terjadi ketika tidak ada energi? Maka selnya akan mengkerut. Selnya akan mematikan diri. Selnya tidak memiliki energi sehingga dia akan mati. Nah, kalau tidak ada regenerasi sel, artinya sel itu tidak bisa makan, tidak ada energi yang terbentuk. Yang pertama adalah pasti lemes banget. Pasien pasti akan lemas. Yang kedua, terjadi penyusutan pada lemak. Lemak akan berkurang. Lemak akan dirombak menjadi sumber energi lain gitu. Maka dari itu pasien-pasien diabetes mellitus akan kurus gitu ya, kecil gitu, mengurus gitu ya berat badannya karena ini tadi perombakan energi yang kurang dari glukosa. Jadi teman-teman saya ulang kembali bahwa glukosa ini sebetulnya harusnya tidak berjalan-jalan di pembuluh darah gitu ya, berputar-putar terus habis itu keluar melalui urin, tidak ada ya. Tidak pernah ada ceritanya orang normal yang mengeluarkan urin terus ada dua lapisan. Wah, hari ini saya mengeluarkan glukosa kayak gak banyak nih gitu. Tidak ada ya teman-teman. Harusnya urin itu dalam bentuk sangat polar. Jadi tidak ada kandungan atau tidak ada kelolosan apapun, tidak ada hemoglobin, tidak ada glukosa dan lain-lain. Urin itu full eh, zat-zat yang perlu diekskresikan, zat-zat racun, kemudian sangat polar. Nah, berarti glukosa tadi seharusnya masuk ke dalam sel. Nah, masalahnya teman-teman, saya balik lagi ke diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu ada masalah di penyerapan glukosa di dalam sel.
Pertanyaan logika kasarnya. Yang bermasalah apanya ya, Bu? Glukosanya. Yang pertama. Yang kedua adalah selnya yang tidak bisa menerima si glukosa. Yang ketiga, jangan-jangan eh, ada beberapa organ yang salah sehingga tidak bisa mencerna si glukosa ini. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Teman-teman ini sepakat dulu ya bahwa seharusnya glukosa itu masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Tetapi pada pasien-pasien diabetes mellitus, glukosa ini hanya berputar-putar terus di dalam darah, tidak bisa masuk ke sel. Nah, kita sedang mencari masalahnya ada di mana. Apakah masalahnya ada di selnya atau di glukosanya atau pembawa glukosanya gitu ya. Saya ulang kembali bahwa diabetes mellitus ini berhubungan dengan abnormalitas metabolisme. Jadi ada kegangguan gitu ya di dalam metabolisme tubuh, kemudian mencakup termasuk karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, bisa disebabkan karena defek sekresi insulin. Insulinnya kurang, Bu, gitu. Nggak ada insulin di dalam tubuh, sehingga gulanya eh, jadi berlebihan di dalam tubuh. Bisa, atau sensitivitas insulin, atau keduanya. Sekarang kita harus tahu masalahnya ada di mana. Selnya kenapa? Insulin ini siapa gitu ya. Kalau terjadi diabetes mellitus dalam bentuk kronis, nanti dia bisa mengganggu pada mikrovaskular, bisa makrovaskular, atau biasa neuropati. Oke, sekelompok gangguan metabolik klinik, oh sudah ya ini. Nah, saya lewati. Nanti teman-teman bisa lihat prevalensinya, ternyata banyak sekali diabetes mellitus ini mulai tidak atau intoleran terhadap glukosa ini di umur 2 bulan sampai 79 ini sudah cukup merata. Gitu ya. Paling banyak adalah usia-usia di atas 14 tahun. Oke. Diabetes mellitus di Indonesia bagaimana? Sekitar 50% penyandang diabetes mellitus belum terdiagnosis. Jadi tidak merasa. Kadang-kadang cuma lemes aja, kadang-kadang terlalu obesitas gitu ya. Terlalu besar, berat badannya terlalu melonjak tinggi. Padahal sudah ada gangguan diabetes mellitus sehingga ada metabolisme lemak di sana yang kurang baik, tapi tidak mau mengakui atau tidak terdiagnosa gitu ya, tidak dirunut sebetulnya ada masalah apa di dalam tubuhnya. Sekitar 75 pasien terdiagnosis dan menjalani pengobatan, 30% yang menjalani pengobatan dan terkendali dengan baik. Kemudian ini perlu juga adanya bantuan dari teman-teman semua, termasuk seorang farmasis untuk menyadarkan bahwa pola hidup sehat, kemudian pola hidup olahraga jelas ya, kemudian pola makan yang harus dikonsumsi seperti apa itu berbeda dari tahun ke tahun. Setiap step tahapan tahun eh, usia pada manusia itu harusnya ada perubahan pola makan gitu. Kalau bayi pasti buburnya halus gitu ya. Kalau 1 tahun akan bubur kasar, cincang kasar. Kalau 20 tahun bagaimana? Ketika 30 tahun bagaimana? Apakah tidak ada penyesuaian? All time soto, all time gule gitu boleh gitu. Sebetulnya tidak boleh ya. Jadi teman-teman ada step-stepnya. Nanti kita belajar tentang pola hidup makan juga. Nah, batasan diabetes mellitus atau yang dikatakan diabetes mellitus itu kalau gula darah acaknya di atas 200 mg per dl dengan gejala diabetes. Jadi harus ada penyerta diabetesnya ya, harus ada gejala klinis yang dimunculkan. Gula darah acak artinya adalah kapanpun tanpa memperhatikan jangka waktu, tidak ada pola puasa. Jadi kalau saya tiba-tiba hari ini jam sekarang saya mau cek gula darah nih kayaknya tinggi gitu. Entah itu setelah makan, entah itu belum makan, itu namanya gula darah acak. Kemudian ada gula darah puasa. Kalau sudah dilakukan puasa 8 jam, kemudian dicek ternyata masih di atas 126 mg per dl, maka bisa dinyatakan dia adalah pasien diabetes mellitus. Atau gula darahnya di atas 200 mg per dl sesudah beban glukosa 75 gram pada TTGO. Artinya ada penegakan diagnosa terlebih dahulu, diberikan suntikan atau beban glukosa infusa biasanya. Infus ya, maaf infus. Infus, kemudian 75 gram dalam waktu tertentu, kemudian dicek ternyata gula darahnya lebih dari 200 mg per dl, maka dinyatakan dia sudah dicurigai diabetes mellitus. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan HbA1c, ini di atas 6,5%. Oke.
Gangguan toleransi glukosa atau IGT, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa normalnya adalah kurang dari 110 mg per dl. Dinyatakan diabetes mellitus kalau lebih dari 126 mg per dl. Kemudian nanti selama 25% berkembang menjadi diabetes mellitus. Artinya begini teman-teman, ini kan darah sewaktu dan puasa yang dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Harus ada penetapan diagnosa oleh klinisi atau oleh dokter yang dilakukan pengulangan. Jadi misalkan minggu ini dilakukan gula darah, oh ternyata di atas 126. Besoknya atau 1 minggu kemudian dicek lagi ternyata juga di atas 126. Maka perlu penindakan diagnosa yang tetap. Jadi tidak boleh ya tiba-tiba ke apotek cek gula darah, kemudian tinggi terus langsung memberikan pernyataan bahwa oh, saya ini gula darahnya, saya ini diabetes mellitus, ternyata tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh melakukan penegakan diagnosa tanpa adanya eh, apa namanya penetapan parameter yang lain, termasuk gula darah normal, gula darah puasa, kemudian HbA1c dan lain-lain. Nah, yang beresiko mengidap penyakit diabetes mellitus itu yang pertama adalah ada keturunan. Jadi biasanya kalau orang tua laki-laki itu diabetes mellitus akan menurun 25% hingga 75% pada anaknya. Yang laki-laki itu hampir 75%. Kalau yang perempuan 25 sampai 50%. Gitu ya. Jadi adakah keluarga atau bapaknya yang diabetes mellitus? Ada? Ibu, saya Ya, ada ya. ya. Nah, Mbak siapa nih? Mbak siapa tadi? Balkis, Mbak Ibu. Balkis. Ya. Bapak ya yang diabetes mellitus ya, Mbak ya? Ibu, Oh, Ibu. Kalau Ibu tidak terlalu tinggi, Mbak, resikonya. Jadi, Ibu ke anak perempuan itu mungkin hanya 25% saja. Mbak Balkis punya saudara laki-laki? punya Ibu. Punya. Nah, kemungkinan besar malah turunnya ke eh, 50% ke si saudara laki-laki. Kalau Mbak Balkis hanya 25% hingga 35%. Nah, kalau yang biasanya yang berat adalah kalau dari bapak. Kalau dari bapak, orang tua laki-laki biasanya akan sampai ke anak laki-laki itu 75% kemungkinannya. Kalau yang perempuan bisa sampai 50%. Nah, mungkin nanti aware ya Mbak Balkis ya untuk pola makan, kemudian berat badan harus dijaga gitu ya. Apalagi biasanya yang kecenderungan itu biasanya ketika hamil nanti ada namanya diabetes mellitus gestasional atau yang muncul ketika hamil saja karena ada perubahan metabolisme dalam tubuh yang besar-besaran kan ada babynya ya. Nah, biasanya akan ada eh, perubahan metabolisme secara hemostatisnya akan berubah sehingga akan terjadi diabetes gestasional. Nanti setelah melahirkan kembali lagi normal, biasanya seperti itu. Nah, tapi kecurigaan atau resikonya ini pada bayi akan gendut sekali, gitu ya. Kemudian obesitas, BMI-nya di atas 25, ada hipertensi pada orang tua, kemudian previous identified sebagai IGT, jadi sudah ada penelusuran eh, apa namanya gangguan pada gula darah, kemudian habitual physical inactivity, keluarganya nggak banyak bergerak nih, nggak banyak olahraga gitu ya. Kemudian rest and ethic, jadi ada beberapa etik di Amerika, kalau di Indonesia tidak terlalu ya. Kalau di Amerika, di beberapa, bukan Asia, ini sangat dominan gitu. Kemudian HDL kolesterol, ini berkaitan dengan lipid di dalam tubuh, HDL-nya kurang dari 35 mg atau triglyceridnya di atas 250 mg dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian gestasional DM, jadi saya sampaikan bahwa ada resiko kalau punya orang tua yang diabetes mellitus nanti paling tidak biasanya pada saat hamil nanti akan ada diabetes mellitus gestasional atau biasanya melahirkan baby yang di atas 4 kg. Jadi gendut sekali. Gitu ya. Kemudian ini tadi ya melakukan screening atau penegakan diagnosanya kalau DM tipe 1 ini harus ada riwayat keluarga beresiko tinggi. Kemudian diabetes tipe 2 ini karena maturity atau penuaan atau degeneratif gitu ya. Di atas 25 maaf di atas 45 tahun harus sudah mulai controlling
kadar gula darah dalam tubuhnya harus normal gitu. Kemudian anak-anak remaja ini lebih resiko kalau dia memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2, maka dia juga akan kemungkinan memiliki resiko yang sama dengan orang tuanya. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwa pasien-pasien yang masih muda atau di bawah 12 tahun gitu, usia anak-anak, ini biasanya akan mengalami diabetes mellitus tipe 1. Apa itu diabetes mellitus tipe 1? Diabetes tipe 1 ini karena destruksi sel beta pankreas. Jadi ada kerusakan di dalam tubuh yang disebut dengan sel beta pankreas atau pada sel di pankreas yang rusak, yang tidak bisa memproduksi insulin di dalam tubuh. Itu teman-teman ya. Jadi, di dalam tubuh kita, glukosa ini kalau mau masuk ke dalam sel, itu harus ada pembuka kuncinya. Namanya adalah insulin. Ketika kadar gula darah meningkat, insulin juga harusnya meningkat. Gandengan gitu ya. Nah, kalau terjadinya masalah ini karena tidak ada produksi sel beta tidak ada produksi insulin pada sel beta pankreas, bisa dinyatakan bahwa dia adalah DM tipe 1. Bu, insulinnya masih ada, Bu. Cuma tidak adekuat. Harusnya dia memproduksi 100, tapi ternyata dia produksinya cuma 50 gitu. Ini di DM tipe yang berapa, Bu? DM tipe 1. Jika terjadi destruksi sel beta. Jika terjadi kerusakan pada sel beta pankreas, masih dinyatakan bahwa DM tipe 1. Ya. Kemudian kalau DM tipe 2, ini karena resistensi insulin. Masalahnya bukan ada di sel beta pankreas yang memproduksi insulin, tetapi sel yang tidak mengenali insulin. Masih ingat konsep K-log reseptor? Masih ya, bahwa yang namanya insulin itu harus bertemu dengan gemboknya yang disebut dengan reseptor insulin. Boleh nggak ditukar-tukar? Nggak boleh, nggak bisa, nggak pas. Insulin hanya bisa berikatan atau membuat kompleks dengan reseptor insulin. Gitu ya. Nah, ini masalahnya berada di si reseptor insulinnya ini tadi. Insulinnya banyak nggak, Bu? Banyak. Sel beta pankreasnya memproduksi insulin nggak? Iya, memproduksi. Cuman insulin ini tidak di apa namanya? Tidak disambut begitu ya oleh si reseptor sehingga dia tidak bisa membuat kompleks dengan si reseptor yang membuat pintu atau makromolekul gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Kemudian diabetes tipe lain ada endokrinopati, penyakit dari pankreas eksokrin, kemudian ada induksi obat atau zat kimia lain-lain yang menyebabkan diabetes lainnya. Kemudian ada DM gestasional yang terjadi ketika pada ibu hamil saja. Ya. Etiologinya DM tipe 1 ini karena adanya autoimun ya atau idiopatik teman-teman. Idiopatik itu tidak ada alasannya. Tiba-tiba aja terjadi kerusakan pada sel beta pankreas. Bisa juga infeksi virus. Kalau autoimun pasti dia menyerang dirinya sendiri. Sel beta pankreas ini dianggap musuh sehingga diserang oleh imun. Kemudian ada infeksi virus, ada genetik HLA. Ini harus ada penegakan diagnosa untuk mengetahui apakah antibodinya bekerja atau tidak. Sedangkan diabetes tipe 2 terjadi ketidakjelasan. Sebetulnya yang bermasalah ini yang mana gitu ya. Ada defisiensi insulin, insulinnya berkurang, tetapi sel beta pankreasnya masih baik-baik saja. Bisa jadi karena resistensi insulin yang tadi. Reseptornya tidak bisa mendeteksi atau menyambut si insulin sehingga dia terjadi resistensi. Atau genetik berperan insulin dapat normal bahkan meningkat tetapi sensitivitas target menurun. Diabetes tipe 2 ini ciri khasnya adalah obesitas. Nah, teman-teman, sekarang saya minta teman-teman untuk memperhatikan gambar ini sebentar saja. Di gambar ini, teman-teman, ini ya. Si insulin yang warnanya biru, ini akan ada
ketika glukosa juga ada. Ya, glukosa itu yang ini. Si ijo-ijo ini glukosa. Ingat bahwa glukosa ini harusnya masuk ke dalam sel. Ketika dia masuk ke dalam sel, nanti dia akan dirombak menjadi energi. Berarti tujuannya yang pertama adalah glukosa harus masuk ke dalam sel dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara glukosa ini masuk? Yang pertama, glukosa ketika ada di dalam tubuh kita, naik gitu ya, habis makan nasi gitu, glukosanya naik. Kadar glukosanya meningkat. Ketika glukosa meningkat di dalam tubuh, insulin ini akan secara otomatis juga meningkat. Harus. Berbanding 1:1. Glukosa naik, insulin juga harusnya naik. Insulin yang terproduksi oleh sel beta pankreas, insulin tadi ya, yang diproduksi oleh sel beta pankreas, harusnya insulin ini berikatan dengan insulin reseptor. Insulin harusnya berikatan dengan insulin reseptor atau reseptor insulin. Ketika membuat kompleks dengan antara insulin dan insulin reseptor, maka dia akan mengirimkan sinyal transduksi pada pathway atau alur pada sinyal transduksi yang mengaktifasi yang disebut dengan glukosa transporter. Si pembawa pesan gitu ya, transporter. Atau kalau di buku-buku biasanya ditulis GLUT4. GLUT4 atau glukosa transporter 4 karena dia spesifik yang nomor 4. Ada GLUT1, 2, 3, 4 yang paling spesifik membukakan gula untuk masuk ke dalam sel itu adalah si GLUT4 ini. Oke. Saya ulang kembali ya teman-teman ya. Ketika insulin bisa berikatan atau membuat kompleks dengan reseptor insulin, dia akan membuat atau mengirimkan sinyal kepada glukosa transporter. Ketika glukosa transporter sudah aktif, dia akan membukakan permukaan sel, memfasilitasi untuk terjadinya difusi dari glukosa. Glukosa itu makromolekul, teman-teman lihat ya, bolongannya gede-gede, hijaunya itu gede-gede. Maka dia harus mendapatkan izin dari glukosa transporter ini untuk ada glukosa, ada insulin, ada glukosa di luar, silahkan dimasukkan. Gitu ya. Si glukosa transporter ini yang memberikan seolah-olah memberikan permission atau izin untuk memfasilitasi proses difusi si glukosa ini. Akhirnya glukosanya bisa masuk dalam bentuk makromolekul, kemudian masuk ke endosom dan akan dirombak menjadi energi. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari sini? Belum ada? Saya sekarang tanya deh, kalau di dalam tubuh insulinnya tidak ada teman-teman, si biru-biru ini insulin ini tidak ada, maka diabetes tipe berapakah dia? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Diabetes tipe 2, Ibu. Diabetes tipe 2. Tipe 1, Bu. Tipe 2. Tipe 1, tipe 2. Ada yang lain? Jani, tipe 1. Solekan tipe 2, gitu ya? Saya tipe 1, Bu. Solekan. Solekan tipe 1, Jani tipe 2. Kenapa Jani tipe 2? Kenapa Solekan tipe 1? Kalau saya atas nama Solekan kenapa tipe 1? Dikarenakan kondisi tubuh itu kalau diabetes tipe 1 itu memproduksi sedikit. Bagaimana, Ibu? Ya, lanjut dulu Mas Solekan, monggo. Sedikit memproduksi insulin, Bu. Makanya kenapa tadi Ibu kan bilang kalau insulinnya nggak ada, otomatis kan insulinnya rendah gitu, Bu. Sedikit. Ya, oke, betul. Mas Jani, yang betul adalah diabetes tipe 1. Coba dilihat, Mas. Diabetes tipe 1, ini terjadi destruksi sel beta.
maka akan terjadi defisiensi insulin absolut. Tidak ada insulin sama sekali. Maka tadi Bu Rosa nanya, andaikan insulin ini tidak ada di dalam tubuh kita, maka diabetes tipe 1 atau tipe 2? Jawabannya adalah diabetes tipe 1. Satu. Ya, Tuh. karena tidak terjadi atau tidak terproduksinya si insulin. Oke, kalau insulinnya ada teman-teman, tapi tidak terjadi ikatan di reseptor insulin dan insulin, tidak menjadi kompleks. Si insulin ini, si reseptor insulin ini cuek, tidak lagi sensitif atau resisten terhadap insulin, maka dia diabetes tipe berapa? Tipe 2. 2. Wah, Ya, Mbak Alif tahu sudah 2. gini-gini ya, Mbak ya. Tipe 2. Oke, betul. Jadi teman-teman nanti kalau memberikan obat gitu ya, teman-teman harus tahu dulu masalahnya diabetes mellitus itu ada di mana. Kalau saya, misalkan pasien diabetes mellitus, Bu, saya kadar gula darahnya tinggi, Bu, gitu. Terus tiba-tiba dengan apa namanya tidak ditegakkan gitu ya, nggak ngerti nih masalahnya di mana. Anda memberikan obat metformin, dia meningkatkan produktivitas si insulin. Padahal masalahnya bukan ada di insulin, teman-teman. Masalahnya adalah si insulin reseptornya nggak memberikan apa namanya, tidak memberikan sinyal gitu, tidak mau membentuk kompleks. Masalahnya bukan ada atau tidaknya wanita di luar sana gitu ya. Tapi sudah ada wanita pun si cowok ini nggak mau, dia sukanya sama yang lain gitu. Tipenya bukan cewek juga gitu. Jadi ya tidak gayung bersambut, percuma. Jadi mau punya ribuan wanita di luar sana, hanya satu kah? Oh gitu ya. Ternyata memang masalahnya bukan di insulinnya, tetapi di reseptornya. Maka obat-obat yang kamu harus pilihkan itu bukan untuk meningkatkan produksi insulin, tapi untuk meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti harus tahu masalahnya di mana. Bu, ini insulinnya bagus, reseptornya juga bagus. Kok tetap nggak ada? Kok tetap bermasalah, Bu? Ternyata glukosa transporternya yang oneng di dalam sel. Tidak bisa memberikan sinyal, tidak bisa memberikan fasilitas untuk berdifusi si glukosa. Maka Anda membutuhkan obat-obat yang meningkatkan sensitivitas dari glukosa transporter. Bisa dipahami ya konsepnya ya? Adakah yang kesulitan memahami konsep ini? Belum ada ya. Untuk PR teman-teman tolong nanti dicatat. PR-nya adalah apa itu glikogenesis, apa itu glikolisis, apa itu glikogenolisis, apa itu gluconeogenesis. Ada di slide ke berapa ini? 23. Ya, silakan dicari pengertiannya, ditulis nanti ya. Nah, oke teman-teman. Saya lompat-lompat ya. Kita masuk ke obat-obatnya. Sedikit saja tentang obat-obatnya. Sebentar ya, Nak ya. Dalam. Boleh. Mandi. Udah mandi belum? Sudah. Oke, teman-teman. Nanti tugasnya, teman-teman, selanjutnya adalah tugasnya membuat PowerPoint secara individu, ya.
Oh maaf, tidak menjadi individu. Ada 10 kelompok. Silakan menjelaskan tentang pengobatan pengobatan dari diabetes mellitus. Oke, saya jelaskan tanpa PPT ya, biar ada gambaran. Yang pertama adanya terapi obat insulin, ya. Terapi obat yang pertama adalah insulin, teman-teman. Diinjeksi insulin. Kalau diinjeksi insulin kayak gini, DM tipe 1 apa DM tipe 2? Tipe 2, Ibu. Tipe 2? Kenapa tipe 2? Tipe 1 ya, karena tadi kalau tidak ada insulin adalah tipe 1. Satu. Maka kalau diberikan obat-obat yang langsung injeksi berupa insulin gitu ya, itu berarti DM tipe 1. Karena memang tidak ada produksinya, sel beta pankreasnya bermasalah, tidak bisa memproduksi gitu ya. Itu yang pertama. Insulin yang diinjeksikan biasanya pada intramuskular ya, dicubit gitu di bagian perut atau di bagian otot, dicubit. Ada yang prolong action, ada yang harus disuntik 3 kali sehari, ada yang bisa 1 kali sehari, begitu berapa mikro, nanti ditambahkan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah insulin bentuk injeksi untuk diabetes mellitus. Yang kedua adalah obat-obat, gimana? Gimana Fajar? Mohon maaf Ibu, Nah, tadi kepencet mic-nya. oh ya, oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah golongan sulfonil urea. Ini obat-obat oral. Kalau yang tadi injeksi teman-teman, kenapa kok diinjeksi? Karena kalau diminum gitu ya, insulin itu kalau diminum rusak karena suhu atau keadaan di lambung. Jadi tidak boleh, harus diinjeksikan apa namanya melalui intramuskular, biasanya pada otot ya. Tuh. Kemudian yang obat-obat oral untuk hipoglikemik, untuk menurunkan, maaf, untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Ini yang pertama adalah golongan sulfonil urea. Dia meningkatkan sekresi insulin, berarti dia merangsang produksi insulin pada sel beta pankreas. Bu, tadi katanya kalau ada yang bermasalah pada sel beta pankreas, pada produksi insulin berarti diabetes tipe 1, Bu. Tidak selalu ya. Bisa jadi karena adanya tidak adekuat. Kalau tidak adekuat itu tadi saya bilang DM tipe 2 bisa juga bila kekurangan insulin ditandai dari mana? Ternyata sel beta pankreasnya tidak bermasalah. Cuman tidak cukup membawa si kadar gula darah gitu ya. Gula darahnya 100, harusnya insulinnya 100, dia produksinya cuma 50. Maka dari itu bisa dibantu dengan obat-obat yang bekerja merangsang sel beta pankreas untuk andai kata ada sel beta pankreas yang rusak, ini adalah obat-obat golongan sulfonil urea. Ya. Nah, tapi sulfonil urea ini tidak untuk penderita gangguan ginjal dan hepar ya, karena dapat meningkatkan berat badan. Kalau obesitasnya meningkat, pasti ada gangguan pada metabolisme secara keseluruhan, kadar gula darahnya pasti tidak akan terkontrol lagi. Oke, contoh senyawanya ada gliburit, glipizid, glikazid, glimepirid, glikuidon, nanti di apa namanya dicari contohnya gitu ya teman-teman ya. Ini sekali lagi merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin atau produksi insulin. Syaratnya sel beta pankreas harus masih berfungsi dengan paling tidak 50% harus masih bisa berfungsi. Oke. Ada lagi meglitinida. Contohnya adalah replaginid atau turunan fenilalanin, nateglinid. Ini dia meningkatkan kecepatan sintesis insulin pankreas. Loh Bu, masalahnya muncul lagi. Ya, masalahnya bukan berada dia tidak bisa memproduksi insulin, tetapi dia lambat. Dalam waktu ini harusnya setelah kita makan gitu ya, kadar glukosanya meningkat. Harusnya langsung insulin itu kalau glukosanya 100, insulinnya ya harus 100 gitu. Enggak, dia lambat, santai, slow motion, pelan-pelan aja. Bikinlah 25 dulu,
bikinlah 50 dulu gitu ya, nyicil gitu ya. Maka kita membutuhkan golongan obat meglitinida yang dia meningkatkan kecepatan sintesis pada insulin di sel beta pankreas gitu ya. Oke. Apakah bingung? Nanti silahkan dibuat skemanya ya, skema atau PPT boleh yang membuat kalian mudah dalam mempelajari ini. Golongan obat OH atau obat hipoglikemik oral yang lainnya adalah golongan biguanid. Contohnya adalah metformin. Dia meningkatkan sensitivitas dari insulin. Maaf, meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin. Ya, jadi masalahnya ada di diabetes mellitus tipe 2. Kalau reseptor insulinnya tidak bisa memberikan respon yang baik, maka bisa ditambahkan atau diberikan obat-obat golongan biguanid atau metformin. Kemudian golongan ketiga, ini thiazolindidion atau TZD. Thiazolindidion. Dia meningkatkan kepekaan terhadap insulin dengan berikatan pada bagian dari reseptor insulinnya. Itu. Jadi sudah ada dua golongan obat yang meningkatkan reseptor insulinnya ya. Kemudian yang terakhir adalah inhibitor alfa glukosidase. Dia mengurangi pencernaan karbohidrat dan proses absorpsinya. Oh, jangan-jangan Bu, masalahnya itu bukan karena insulinnya, bukan masalah reseptornya. Ya orangnya aja Bu yang kebanyakan makan gula gitu ya. Sukanya minum manis, masih sudah kopi pakai gula aren ya, kopi gula aren kekinian ditambahlah dengan nasi ayam goreng atau kue tart manis. Nah, kalau dia ternyata obesitas dan memang banyak asupan gulanya, masalahnya mungkin bisa jadi karena terlalu banyak asupan makanan atau memang doyan makan, Bu. Dia mukbang aja gitu ya, makan banyak sekali gitu. Maka masalahnya bukan ada di reseptor insulinnya, bukan ada di si insulinnya, tetapi karena memang asupannya yang terlalu banyak. Maka kita bisa bantu pada obat-obat inhibitor alfa glukosidase, contohnya acarbose atau miglitol, biasanya pada pasien-pasien yang obesitas ini ya, agar karbohidratnya tidak dapat dicerna, tidak perlu diabsorpsi. Jadi keluar lagi gitu ya, terbebaskan melalui urin atau keluar melalui feses. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Iya Bu, izin bertanya. Boleh. Sebelumnya saya bertanya tentang obat ya Bu, tentang Metformin. metformin itu kan lambangnya lambang keras ya Bu. Ya. Apakah setiap orang yang diabetes bakal diresepkan dengan itu? Dan kalau misalnya sudah dapat resep dari dokter, kemudian tidak periksa lagi obat itu habis, apakah dia datang ke apotik? Kita nanti suatu saat, mudah-mudahan kita bisa jadi apoteker, apakah kita bisa memberikan tanpa resep dokter? Jadi pasien itu awalnya sudah pakai resep, kemudian dia kehabisan stok di rumah gitu. Bagaimana ya Bu? Ya, kalau kewenangan dari apoteker berarti ya. Metformin ini adalah salah satu obat wajib apotek atau salah satu daftar DOEN. Jadi boleh diberikan, jadi boleh termasuk daftar obat esensial nasional atau DOEN, obat DOEN atau obat wajib apotek. Yang boleh diberikan dengan kondisi khusus yaitu diberikan langsung dengan petunjuk informasi obat atau PO dari apoteker. Nah, kalau bersyukur sekali nih Mas Soleh kan kalau misalkan si pasien ini sudah ada penegaan diagnosa terlebih dahulu. Saya sudah biasanya menggunakan metformin gitu. Kemudian tak kecelakaan tak terduga begitu ya, obatnya kecemplung, apa obatnya rusak atau kehabisan di jalan kemudian harus beli lagi. Apakah terus kita abaikan sebagai apoteker? Tentu saja tidak. Karena dia adalah obat wajib apotek, artinya boleh diserahkan dengan perhatian khusus oleh apoteker, maka boleh diberikan kepada pasien dengan harus
WWHOM ya, harus ditanyain dulu riwayatnya, dapat dari mana si metformin ini, apakah memang benar dia diabetes mellitus tipe 2, bukan DM tipe 1 dan lain-lain, itu dipastikan ketika memang sesuai dengan eh, keilmuan kita, ternyata betul, obatnya juga sudah sesuai, maka boleh diberikan karena salah satu obat wajib apotek gitu. Boleh Mas Olekan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Oh, yang susah itu kalau misalkan pasiennya menegakkan diagnosa sendiri gitu ya. Aduh, bapak saya tuh diabetes gitu. Kayaknya saya juga deh gitu. Kemudian cek-cek gula darah di apotek kan sekarang murah banget ya 25.000 di cublus gitu. Terus habis itu kadar gula darahnya meningkat ke GDA, ke acak begitu ya tanpa puasa dan lain-lain. Kemudian dia menyatakan bahwa oh ternyata saya diabetes mellitus nih sama kayak bapak saya gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang harus diwaspadai. Kita sebagai apoteker jangan cuma mikirin yang penting laku gitu ya obatnya. Harus ada penegakan diagnosa terlebih dahulu. Ibu konsultasi ke dokter dulu, pastikan dulu bahwa dia diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Baru nanti diberikan pengarahan dengan PIO bahwa itu adalah obat-obatnya sesuai atau tidak gitu. Kita tidak boleh memberikan obat sesuka hati gitu ya. Itu. Maka dari itu pengobatan dari apoteker itu cukup sulit, cukup rumit karena tidak ada eh, apa namanya ubur rampenya kurang lengkap gitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Balkis? Saya Ibu. Hmm. Ibu izin bertanya. Hmm. Kan ada yang Ibu kan barusan menjelaskan ada diabetes yang disebab yang timbul ketika masa kehamilan. Ya, Nah, itu untuk pengobatannya bagaimana, Ibu? Apakah obat itu terdapat memiliki efek yang signifikan untuk bayi atau gimana, Ibu? pasti yang pertama obat-obatan yang diberikan itu untuk pasti non farmakologis dulu. Karena lagi hamil gitu ya. Orang paracetamol aja untuk ibu-ibu hamil itu kayak diharapkan untuk tidak minum gitu ya, padahal paracetamol aja gitu. Pasti ditahan-tahan gitu. Dokter itu nggak kepingin memberikan pengobatan pada ibu hamil, pinginnya natural aja. Pasti nanti akan diarahkan ke non farmakologis dari pola makan sehat, olahraga teratur, kemudian pola dietnya si ibu. Karena saya ada keluarga yang dulu juga gestasional itu yang dilakukan tidak diberi obat dulu sampai sekitar keluar dari trimester pertama, jadi setelah 4 bulan itu baru diberikan terapi dan itu pun kalau kadar gula darahnya memang benar-benar tidak terkontrol dan bayinya gendut banget gitu. Pada saat itu dia melahirkan 4, berapa kilo gitu ya. Sudah melebihi 4 kilo itu kan sudah gendut banget ya. Anak-anak kecil normal itu kalau teman-teman nggak ngeh, anak kecil normal itu sekitar 3 kilo, 3,5 gitu ya, 3,2, 3,3 gitu. Ini 4 kilo itu gendut banget teman-teman. Nah, pada saat kehamilan trimester pertama sudah terlewati, maka ya jadi gini, pengobatannya yang pertama adalah non farmakologi untuk trimester pertama. Ya, karena kalau masih trimester pertama itu apa namanya babynya juga nggak akan kelihatan gendut banget gitu. Masih normal-normal aja ukurannya biasanya. Masuk trimester kedua, ketiga biasanya pola makan, olahraga teratur. Kalau sampai tidak terkontrol, maka obat-obatan yang diberikan adalah injeksi insulin secara langsung, bukan obat oral. Bukan yang mempengaruhi tubuh untuk menurunkan kadar gula darah, tetapi langsung diinjeksi insulin. Biasanya seperti itu. Tuh. Eh, tapi kalau tidak bersedia, biasanya ya tetap dikasih obat-obat ini ya, obat-obat eh, golongan metformin tetap dikasihkan boleh. Itu Baik, Mbak Ibu, Pati, terima kasih banyak. coba saya agak lupa ya. Kalau metformin itu, tunggu saya carikan. Metformin itu golongan, kayaknya tipe D deh, Mbak. Kategorinya
B ya, berarti belum ada penelitian yang memadai pada manusia, tetapi penelitian pada hewan tidak menunjukkan adanya resiko pada bayi yang belum lahir. Jadi metformin ini obat kategori kehamilan B, artinya memang belum ada penelitian pada manusia, tetapi pada penelitian di hewan dinyatakan aman. Gitu. Jadi bisa diberikan si metformin ini atau injeksi insulin gitu. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya gitu ya, pasti akan ada jalan keluarnya. Gitu. Paling tidak dari pola makan si ibu hamilnya saja itu pasti akan terkontrol. Biasanya akan turun kok berat badan si babynya gitu. Dan sekarang pilihan untuk sesar itu juga bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu mungkin kalau sesar gitu ya melahirkan tidak secara alami kayaknya bukan ibu asli gitu, bukan ibu betulan gitu. Kalau yang namanya ibu itu ya kodratnya melahirkan gitu, tidak tidak di apa namanya disesar gitu ya. Tapi sekarang pengetahuan begitu maju gitu, bahkan beberapa hanya karena memilih tanggal cantik gitu ya, atau memilih kondisi-kondisi yang jauh dari kesehatan, kemudian memilih pilihan untuk disesar aja gitu, nggak masalah. Kenyamanan pasien itu sekarang menjadi utama gitu. Saya kemarin yang terakhir baby saya yang nomor 2 itu juga dengan pilihan karena saya merasa saya sudah tua ya, umur 36 saya harus melahirkan dan saya nggak tahu caranya melahirkan secara normal seperti apa. Saya memberikan sedikit apa namanya rayuan-rayuan gitu ya, bujuk rayu ke dokternya, saya mau sesar aja gitu, boleh sekarang boleh. Jadi apalagi kalau ada gangguan gestasional di sana, pasti akan ada pilihan-pilihan tertentu gitu. Ada lagi? Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Sama-sama. Ada lagi? Ibu, mohon maaf izin bertanya terkait Boleh. tugas. Oh iya boleh. Itu kan satu kelas dibagi 10 kelompok. Itu materinya apa saja, nggih, Bu? Hanya Terima obat-obatan kasih. ya. Nanti dibagi menjadi 10 kelompok. 10 kelompok ini silahkan menuliskan tadi yang pertama apa itu glikogenesis tadi ya, pengertian atau definisi dari pemecahan glukosa atau glikoneogenesis dan lain-lain di slide ke-21 ya, kalau nggak 23 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buatlah skema, kalau bisa gambar, kalau bisa tidak uraian gitu ya, gambar yang menarik mengenai pilihan obat-obatan pada pasien-pasien diabetes mellitus. Mulai dari insulin yang diinjeksi, biguanid, metformin, kemudian apalagi tadi banyak ya pilihannya ya. Bentar ya. Itu. Kemudian yang ketiga resiko dari atau penyakit-penyakit penyerta komplikasi pada diabetes mellitus. Jadi ada retinopati, ada yang lain-lain boleh. Biasanya kalau diabetes mellitus tuh ada gangguan pada mata, nggak bisa lihat, itu namanya retinopati. Dan yang lain-lain gangguan. Jadi ada 3, silahkan dilengkapi. Gitu ya. PowerPoint-nya dikirimkan minggu depan. Dalam bentuk PowerPoint ya. Ada lagi? Saya Ibu. Yo, piye? Untuk tugas slide yang 23 itu kan Ibu bilang mandiri itu di kertas lembar, folio. Oh, enggak, atau bukan mandiri, maaf. Jadikan kelompok aja, 10 kelompok itu tadi. Oh, baik Ibu, terima kasih. Oke, sudah ya. Saya rasa sudah cukup ya. Minggu ini saya harapkan ada pertemuan satu kali lagi untuk pengganti pertemuan ketiga. Jadi pertemuan pertama dan kedua saya anggap hari ini ya, ada kontrak kuliah dan diabetes mellitus. Kemudian di minggu ini juga kita ketemu lagi untuk materi yang mirip atau masih bersinggungan, yaitu hiperlipidemia atau kandungan lemak di dalam tubuh manusia. Itu ya, minggu ini. Nanti besok saya tanya lagi ya di grup ya, kapan bisanya, hari apa. Digabung dengan kelompok yang lain juga boleh. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, untuk absensinya saya serahkan ke PJMK. Mohon untuk kesediaannya nanti melakukan absensi.
metodenya saya serahkan ke PCMK. Kalau begitu saya menyampaikan terima kasih, mohon maaf di luar jam normal gitu ya, karena penggantian jam. Insya Allah minggu ini kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu atau pertemuan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.